Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-31 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema cerdik seperti sang bendahara. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Filipi 3 ayat 17 sampai dengan kitab Filipi 4 ayat 1. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 5. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 5. Dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 5 November tahun 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik kepada sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, membaca bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8 menimbulkan banyak pertanyaan di benak penulis. Antara lain, mengapa Yesus Kristus menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur? Mengapa si Tuhan justru memuji kecerdikan bendahara tersebut di akhir cerita? Dan ajaran apa yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus dalam perumpamaan tersebut? Sahabat Kuntum yang terkasih, membaca Injil Lukas bab 14 sampai dengan 16, kita akan menemukan bahwa Yesus Kristus hendak menyampaikan tentang kehidupan kekal. Kita bisa lihat dalam perumpamaan tentang perjamuan pada Injil Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 24. Yesus Kristus juga hendak menyampaikan tentang Allah yang berbelas kasih. Kita bisa lihat dalam Injil Lukas bab 15 perumpamaan tentang domba, dirham, dan anak yang hilang. Dan Yesus Kristus hendak menyampaikan tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal pada Injil Lukas bab 16. Injil Lukas bab 16 berpuncak pada kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam perbandingan dan perumpamaannya, Yesus Kristus bermaksud menyampaikan maksud tertentu dalam ajaran-ajarannya dan membandingkan kebaikan Allah Bapa dengan kebaikan manusia. Di mana jika sebagai manusia, seseorang bisa baik dengan sesamanya,
maka apalagi Allah Bapa di surga. Di akhir perumpamaan pada bacaan Injil hari ini, khususnya pada ayat ke-8, terlihat dengan jelas perbandingan tersebut. Ibarat seorang tuan dalam perumpamaan bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus bukan berarti menyetujui tindakan tidak jujur sang bendahara. Yesus Kristus ingin menyampaikan bahwa jika bendahara yang tidak jujur itu bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyelamatkan masa depannya, maka kita juga seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan dan anugerah dari Allah Bapa untuk mempersiapkan masa depan kita, yaitu hidup kekal. Yesus Kristus juga ingin menyampaikan bahwa ibarat kekayaan Tuhan dalam perumpamaan bacaan Injil pada hari ini, maka Allah Bapa juga mempercayakan kekayaannya kepada kita semua dalam rupa anugerah Roh Kudus, pengampunan, kasih, dan Putranya sendiri sebagai penebus dosa dan penyelamat kita. Oleh karena itu, maka sudahkah kita cerdik seperti bendahara dalam perumpamaan pada bacaan Injil hari ini dengan menggunakan berbagai anugerah yang telah diberikan Allah Bapa untuk keselamatan kekal kita. Untuk dapat beroleh keselamatan kekal dan menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka kita perlu bertobat dan melakukan perubahan perbuatan yang baik pada diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Allah Tritunggal Maha Kudus akan tiba. Hal inilah yang mencerminkan kita sebagai anak-anak terang atau anak-anak Allah Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 16 ayat 8. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan salam.